Orang mengatakan bahwa Bapak Jokowi itu banyak yang tidak suka. Ya benar, banyak yang tidak suka, tapi lebih banyak yang suka. Apa bukti Bapak Jokowi dicintai oleh mayoritas rakyat Indonesia? Satu bukti nyata, Gibran Raka Buming Raka bisa jadi wakil presiden. Jangan bilang itu karena kecurangan. Itu suara rakyat loh. Ditentukan di TPS, ya. Bukan ditentukan di partai. Bukan ditentukan di Senayan sana. Enggak. Ditentukan di TPS. Kalau bilang curang, semua punya saksi. 3 paslon. Yang 3 paslon juga punya saksi semua. Kalau dibilang curang, karena Jokowi presiden, partai penguasa siapa? Lawannya daripada Prabowo Gibran. Mereka partai penguasa saat itu. Jadi, kalau analogi curang, semua pasti melakukan kecurangan. Tapi, ya, kita tidak melihat ke sana. Itu personil orang-orangnya. Kalau rakyat Indonesia yang memilih, tidak ada kecurangan. Tidak ada rakyat yang datang ke TPS melakukan kecurangan. Ngapain juga kita capek-capek ke TPS nusuk 1, 2, 3, enggak. Pilih yang di hati, tusuk, selesai. Keluar, lipat, masukkan kotak suara kembali. Clear sampai di sana. Ya. Nah, kemudian kenapa Bapak Jokowi dicintai oleh mayoritas rakyat Indonesia? Sekali lagi saya bilang mayoritas rakyat Indonesia. Saya tidak bilang semua. Saya tidak ingin seperti gaya mereka yang berbahasa itu, ya, selalu bilang semua rakyat Indonesia menolak. Semua rakyat Indonesia mengatakan ijazah Bapak Jokowi palsu. Nih, bodoh sekali Anda. Dia juga mengatakan buktinya ada. Lihatlah di Twitter, di media sosial lah, apa itu Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, dan segala macam. Jutaan orang mengatakan, ya, bahwa ijazah Bapak Jokowi palsu. Ternyata di semua itu orang yang sama, ya. Dan satu orang bisa bikin akun banyak. Itu mereka bisa percayai. Tapi TPS, ya, tempat pemungutan suara dengan saksi-saksi dari ketiga paslon itu, mereka tidak percayai. Emang saksi yang menang yang paling kuat? Semua punya saksi. Ya, semua berjuang untuk menjaga suara masing-masing. Itu mereka bilang curang. Tapi yang di media sosial, di Facebook, Instagram, TikTok, dan segala macam, mereka jadikan tolak ukur bahwa jutaan rakyat Indonesia mengatakan ijazah Jokowi palsu. Bahkan dia bilang semua rakyat, ya, dan begini-beginilah orang-orang yang suka klaim sana klaim sini. Mudah-mudahan mereka tidak banyak makan lem. Ya, kembali ke topik saya tadi. Kenapa, ya, Bapak Jokowi dicintai mayoritas rakyat Indonesia? Saat dia memimpin, banyak penilaian miring terhadap beliau. Seperti Rocky Gerung yang selalu yang mengatakan, ya, presiden, nah itu dia, ya, juga yang lain-lain, ya, yang mengatakan bahwa presiden itu pelangap longot dan segala macam. Tapi Bapak Jokowi tidak pernah merespon berlebih, bahkan lebih baik memilih tidak menjawab mereka, mendiamkan dirinya, menahan emosinya, dia tetap bekerja. Nah, justru disinilah rakyat itu senang. Kita tidak perlu menghabiskan energi untuk menjawab orang-orang yang berpikiran negatif. Itulah moral yang hebat. Dia tidak membalas. Bisa saja dia membalas, dia punya kuasa. Ya. Dia punya polisi, dia punya tentara, dia panglima tertinggi loh. Ya. Bisa saja dia melakukan itu. Tapi dia tidak melakukan hal yang seperti itu. Ya.
itulah yang dilihat mayoritas bangsa Indonesia, bahwa pemimpin yang satu ini adalah pemimpin yang mau mendengar. Beda dengan pemimpin yang lainnya, ya. Ada presiden yang suka curhat, ya. Ada presiden yang curhat katanya dia mau ditembak, ya. Ada lagi presiden yang suka teriak-teriak mengatakan bahwa dia adalah mantan presiden, dia adalah pernah menjadi panglima tertinggi, ya. Dia adalah ketua, itulah, ya. Dengan pernyataan-pernyataan seperti itu, ya, secara tidak langsung mereka telah menuduh rakyatnya. Ada rakyat yang mau menembak dia, ya. Ada rakyatnya tidak mau mengakui dia menjadi presiden, pernah menjadi presiden. Ada rakyat yang tidak mengakui dia pernah menjadi panglima tertinggi. Itu kan. Jadi pernyataan-pernyataan itu adalah tuduhan kepada rakyat yang tidak mengakui keberadaan mereka. Itu salah satu hal yang tidak berkenan, yang kurang berkenan di hati rakyat Indonesia. Maka ketika masa pemerintahan Jokowi berakhir, dan ternyata Bapak Prabowo memilih anaknya Bapak Jokowi menjadi wakilnya, apa yang terjadi? Kemenangan ada di tangan Bapak Prabowo. Kemenangan ada di tangan Bapak Gibran. Makanya saya bilang tadi di awal, apa bukti rakyat Indonesia, mayoritas rakyat Indonesia senang sama Bapak Jokowi, suka sama Bapak Jokowi? Anaknya dimenangkan jadi wakil presiden, dan Prabowo kebagian rezeki menjadi presiden. Maka itu kalau ada yang bilang Bapak Prabowo bisa memakzulkan Gibran, atau Bapak Prabowo mau jauh, atau bahkan dibilang mengadili Bapak Jokowi, itu adalah pikiran yang sakit. Itu tidak mungkin terjadi. Kalau itu dilakukan, saat itu juga mungkin Bapak Prabowo ikutan lengser. Saat itu juga Bapak Prabowo bisa ikutan lengser, ya. Jadi teman-teman semua, ya, kita bisa saja beropini, tapi bukan opini omong kosong. Kita bisa mempelajari peristiwa yang terjadi. Siapa-siapa mereka yang tidak suka dengan Bapak Jokowi? Tentu mereka yang tidak mendapat dukungan dari Bapak Jokowi. Dulu mereka ingin merapat. Dulu mereka mendekat kepada Bapak Jokowi. Ada yang dapat posisi, ya, ada yang dikasih posisi. Tapi ternyata ketika dikasih tanggung jawab, dia tidak bisa mengerjakan dengan baik, maka dia diganti. Saya bilang digantilah, bukan dipecat. Gak enak kan? Kalau bilang dipecat juga sama aja sebenarnya. Maka dia diganti. Ketika dia diganti, dia bukan introspeksi diri, malah dia menyalahkan Pak Presiden. Masuk di barisan sakit hati. Ada satu orang yang sampai 2 kali jadi komut, dia juga diganti. Sekarang dia masuk jadi barisan sakit hati juga. Dan ada yang lain yang tidak kebagian karena apa? Ya, posisi kursi terbatas. Mereka maksa harus kebagian mungkin. Dia juga menjadi barisan sakit hati. Ya, ada satu orang itu. Dia masih muda, masih bersemangat, ya. Dia dulu Jokowi banget. Ketika tidak dapat posisi, dia merapat ke Sibiru, ya. Ke Sibiru juga ternyata mungkin dia lihat bahwa di Sibiru tidak ada masa depan. Dia malah sekarang ke Banteng, ke Semerah. Dan setelah Semerah berseberangan dengan Jokowi, dia masuk ke Semerah dan ikut-ikutan menjatuhkan Jokowi. Ya, orang-orang seperti ini sudah kebaca semuanya, ya, bahwa apa yang mereka sampaikan bukan lagi tentang sebuah kebenaran untuk kemajuan bangsa, tapi emosi dalam hati karena sakit hati.